kasti. Kalau saya nggak pengen jadi pemain kasti. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, gunanya belajar olahraga adalah ada value dari olahraga itu. Sepak bola itu ada value-nya. Jadi kiper value-nya apa, jadi striker value-nya apa. Nah, kamu harus respect semua orang, karena semua orang keahliannya beda-beda. Yang jadi kiper belum tentu jago jadi striker. Tapi nilainya bukan dihitung dari kemampuan dia menggolkan, siapa tim yang menang, saya kira itu kurang relevan gitu. Tapi apakah dia bisa dapetin value, dapetin hikmah dari permainan itu ketika dia berperan sebagai kiper, itu mungkin yang akan terbawa sampai dia dewasa gitu, value dari pelajaran itu. Pelajaran seni misalnya, kayaknya sih sebagian besar orang mungkin akan kayak saya ya, nilainya akan jelek loh, tulisanku aja jelek kok. Ya kan? Tapi apakah saya tidak bisa mendapatkan manfaat dari seni? Apakah saya tidak bisa mengapresiasi seni? Apakah saya tidak bisa menemukan seni itu dalam pekerjaan saya sebagai konsultan misalnya? Art ya, art seni dalam itu kan yang apa ya namanya? Pelajaran itu yang perlu ditarik gitu kan. Dan itu sepertinya belum semua ada di para guru, sehingga menurut saya kayaknya BK punya peran dalam hal itu sebagai orang yang lebih banyak mendalami soal manusia gitu. Jadi ketika anak habis belajar matematika, apa yang dia hargai dari matematika itu? Diagram Venn itu sebenarnya bersih kan. Kamu punya dua pendapat, bisa ketemu di tengah gitu. Nah itu kan belum tentu terbahas di kelas ya. Fungsi diagram Venn sebagai metode untuk menemukan jalan tengah ketika kita berbeda pendapat. Nah, tapi barangkali BK bisa berperan sebagai apa ya, leadership coach-nya anak-anak gitu ya. Sehingga setiap hal yang dikerjakan anak-anak itu bisa ditarik pelajaran kepemimpinannya. Belajar bahasa Indonesia misalnya. Jelas bukan buat bikin bahasa yang baku, nggak ada gunanya kok loh. Kalau saya itu nggak pernah pakai bahasa Indonesia yang baku kok. Kenapa dulu saya harus belajar bahasa Indonesia baku kan? Karena mungkin kapasitas dia ya, terus tiba kepada overnya cuma biar sopan kali ya cara mengatur manusia. Bahasa Indonesia itu isinya lebih banyak dialog, lebih banyak presentasi misalnya, lebih banyak berekspresi bicara yang kemudian nanti guru BK dengan itu kamu penting loh. Kalaupun kamu pengen jadi pengusaha, ketika kamu punya 10 orang karyawan, pasti ada momennya kamu harus kasih ceramah di depan karyawan. Kalau bisnismu tiba-tiba 1.000 orang, jadi teman-teman kita di Tokopedia yang ownernya Pak William Surajaya, William Tanuwijaya, itu kan tipikal ini ya, tipikal leader yang orang yang aslinya tuh nggak banyak ngomong dan tidak fluent ya dalam bicara, kayak inspiratif. Akhirnya dia harus belajar bicara inspiratif. Kenapa? Karyawannya 5.000, ya kan? Jadi bisa ditarik ke sana gitu ya, bisa berperan sebagai bisa mengaitkan, mengambil apa namanya apa yang dipelajari anak yang belum terintegrasi dalam dunia nyata dikonekin ke situ. Mungkin gitu. Ya, ini nyambung lagi ya Tete ya tadi. Kalau misalnya BK bisa jadi leadership coach-nya ya disambung-sambungkan. Sebenarnya di BK itu memang kita punya peran advokasi sih, salah satunya. Tapi ini di sini nih kembali lagi nih sama dari Jani, pertanyaan dari Jani hampir sama. Nah, dari yang minggu lalu masih nyambung juga gitu. Karena BK itu punya sejarah ya, latar belakang sejarah sosial yang
superior dan dianggap antagonis gitu, hanya sebagai polisi Iya, sekolah. iya, 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 Sudah iya, betul, 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 betul. terlanjur gitu, kebanyakan ya stigmanya lah seperti itu ya. Nah, gimana nih, apa sih yang bisa jadi daya ungkitnya supaya kualitas kepemimpinan BK itu bukan hanya personal gurunya aja gitu, tapi juga sebagai sebuah bagian dari sistem. Ya, Itu bisa jadi apa ya, kayak yes, cirinya BK bahwa BK tuh ya. sebagai sistem, sebagai layanan Heeh. itu yang memang bisa coach leadershipnya setiap anak. Saya suka sekali pertanyaan Mbak Jani ini karena bisa menjadi pengantar. Kalau boleh kita itu boleh nggak aku keluarin Bu Santi chat-chatan kita itu? Boleh, boleh, boleh. Tapi ini masih ide ya kalau nanti. Ya, Uh, ya. Kalau kita mau keluar dari stigma itu, maka kita mesti keluar sendiri. Jadi pertama jangan bergantung pada sistem, ya kita mesti keluar sendiri dan kita sudah dilegitimasi dengan istilah merdeka belajar. Jadi mari kita manfaatkan. Karena kemarin saya nonton wawancaranya Nadiem Makarim, menarik sih. Ada yang bertanya, merdeka belajar itu panduannya kayak apa? Loh, kalau dipandu ya bukan merdeka namanya gitu. Nah, itu bagus banget ya. Kalau dipandu ya bukan merdeka namanya. Iya. Justru karena tidak ada panduannya, maka mari kita memandu diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Anggaplah kita mau ambil definisi tadi ya, bahwa kita bisa menjadi tadi leadership coach atau apapun lah nanti namanya istilahnya. Baru kemudian kita tarik mundur, kita perlu belajar apa? Nah, apakah kita memang perlu belajar lagi, ulang hal-hal yang sangat mendasar seperti ilmu psikologi, filosofi pendidikan? Saya kira itu hal-hal yang sangat penting untuk dipelajari, tapi sekaligus belajar bukan hanya sampai tahu, tapi sampai mampu ya. Jadi belajar teoritis langsung dibuat jadi praksis gitu ya. Kita coba kayak gitu ya, kita coba mengkritisi praktek-praktek yang ada sekaligus gini. Saya pernah ke satu sekolahnya sekolah bagus ini, tapi masih tanpa disadari terkungkung juga dengan tradisi lama. Jadi waktu saya berkunjungnya kalau saya tahun lalu, sekolah bagus, sekolah Katolik di daerah Menteng gitu, usianya sudah 90 tahun. Guru BK-nya sebenarnya sangat serius. Di ruang konseling itu ada pohon, mungkin tahu ya sama nggak? Ada pohon itu, pohon karir itu. Yeah. Terus saya bilang, ini ada yang kurang, saya bilang gitu. Apa yang kurang, Pak? Belum ada YouTuber di sini. Adanya dokter, adanya profesi yang pada umumnya kita kenal. Di sini YouTuber belum ada. Terus kalau tiba-tiba anak kita bilang, saya pengen jadi YouTuber, Bu. Nah, saya ngapain habis ini? Nah, wawasan kita kan kurang, kalau kita juga jarang nonton YouTube. Nah, barangkali kita perlu melakukan studi kan dengan hal-hal yang gitu. Kalau memang kita mau mensupport karir tadi, maka jangan-jangan kita mesti belajar ulang soal karir. Intinya mulainya kayaknya dari belajar sih Mbak Jadi. Dari belajar, yang belajar itu kita coba sekarang naikin levelnya, belajarnya itu sampai tataran mampu. Nah, konsekuensi dari belajar sampai tataran mampu adalah belajar ini sifatnya itu rutin dan pengulangan serta pendalaman. Saya nggak pernah menemukan ada orang ahli itu lewat seminar-seminar. Nggak pernah ada. Saya ketemu orang ahli itu lewat studi. Studi itu dia belajar sesuatu, mendalami. Dalam grup kecil, grup riset, atau grup diskusi, grup kecil diskusi gitu ya. Eksperimentasi. Itu baru terjadi. Jadi kita masih punya semacam itu ya. Grup BK ini masih punya grup yang mungkin membernya relatif tetap, yang berdekatan mungkin atau berdekatan secara teknologi bisa ketemu, rutin didalemin sesuatu ya. Kita eksplorasi apa yang bisa kita lakukan. Kita harus lepas dari yang sudah membentuk kita kemarin ya. Jadi ilmu yang sudah membentuk kita kemarin kita lepasin sebentar, kita cari lagi hal-hal yang relevan. Misalnya ya, kita sudah punya program mengkonekkan sekolah kalau yang SMA dengan industri misalnya. Tapi apakah industrinya kita sudah paham? Di mana saja industri yang possible untuk anak-anak kita. Jangan-jangan industrinya yang itu-itu lagi yang udah tradisi ya, kita biasanya kerjasama sama perusahaan A, B, C, D gitu ya. Nah, padahal ada perusahaan EFG yang unik, yang baru, yang mungkin bisa itu baru dari sisi perusahaan. Belum kita eksplorasi dari sisi yang bukan perusahaan, yang mana orang sekarang kerja. Kemarin saya ketemu, saya ketemu berita.
Orang Indonesia kerja di Marvel, kantornya di Marvel, dia di Indonesia. Ya bisa dibilang dia kayak freelancer lah. Udah 5 tahun dia kerja di situ. Itu perlu kemampuan kolaborasi jarak jauh, perlu inisiatif yang sangat tinggi karena dia harus bangun kerja ketika dia harus bangun ketika orang lain tidur soalnya di headquarternya sana siang kan. Jadi dia bangun kerjanya malam itu. Nah, itu kan karakter yang responsibility harus terbentuk. Nah, itu bidang-bidang yang kita bisa eksplorasi. Kamu yakin mau jadi desainer, mau kayak si orang yang kerja di Marvel itu? Berarti kamu harus sekarang tidur ketika orang bangun, bangun ketika orang tidur loh. Yuk latihan loh. Jangan bangun harus dibangunin, misalnya kayak gitu. Jadi ada wawasan-wawasan yang mesti kita 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 bongkar, kita buka ya. Lewat sesuatu yang intens ya secara bertahap. Kita mesti bikin kurikulum hidup guru BK sih kayaknya, Mbak Santi. Ya, kurikulum hidup guru BK ini kira-kira apa? Yang kita ciptakan sendiri bukan dibentuk oleh sejarah masa lalu itu. Ya, tadi mungkin tadi udah sempat singgung sedikit ya. Katanya saya juga pernah baca kalau Alfred Toffler ya, atau Alvin Toffler ya, Toffler yang bilang tentang learn, unlearn, and relearn, bahwa itu adalah satu skillnya di abad 21, kecakapan literasinya abad 21. Yeah. Bahwa kita udah bukan lagi dituntut untuk bisa baca atau nulis saja, tapi juga mau membongkar apa yang sudah kita pelajari karena bisa jadi sudah tidak relevan. Dan mau mulai belajar lagi, relearn, unlearn, dan relearn, belajar ulang lagi karena ya tantangannya memang sudah berbeda. Iya. Nah ini menarik nih, Mbak Santi, buat Mbak enaknya. Karena soal kemampuan belajar ini, gimana? Itu jadi kompetensi mendasar sekarang, menurut saya. Karena situasinya lucu nih. Jadi saya cerita sedikit. Di teman-teman kita yang bergerak di teknologi ya, e-commerce gitu-gitu, itu kan mulai menggunakan ilmu namanya data analytics ya. Data analytics itu yang memanfaatkan data untuk bisa mengambil insight dari data itu. Jadi kalau kita suka pakai Tokopedia, terus pernah browsing Pampers gitu, nanti begitu kita buka tiba-tiba Pampers duluan nongol. Nah itu karena dia baca profil perilaku kita kan. Itu ilmunya data analytics. Nah data analytics itu gabungan dari setidaknya 4 bidang studi, 4 kampus. Ada matematikanya, statistiknya, ada ilmu komputernya, ada psikologinya, ada marketingnya. Kampusnya di Indonesia belum ada yang punya jurusan itu. Pertanyaannya mereka dari mana bisa menguasai hal itu? Belajar sendiri, tiap minggu baca jurnal sendiri, referensi sendiri. Jadi kemampuan untuk mencari sendiri, melakukan studi. Kemampuan untuk melakukan studi itu yang akan terbawa sampai mati. Karena ilmu yang dipelajari di sekolah tidak lama akan obsolet. Teori yang dipelajari di sekolah tidak lama akan obsolet. Tapi bagaimana dia mempelajari itu yang akan terbawa. Kalau dulu dia belajar dengan suaranya tadi agak putus-putus ya. Sorry, udah jelas? Ya, udah. Oke. Seandainya dulu dia belajar secara pasif ya, duduk di kelas, buku disediakan, kurikulum dibuatkan, halaman mana yang harus dibaca diatur, maka nggak akan punya kemampuan belajar tadi kan. Gitu. Jadi, kita sendiri pun perlu masuk ke arah situ, perlu masuk ke arah kita mesti mandiri belajar kan. Apa nih peran BK seperti apa yang mau kita bentuk setelah ini ya? Saya mau taruh namanya tetap BK, tapi saya mau mendefinisikannya seperti apa. Kemudian saya perlu belajar ilmu apa saja. Jangan-jangan guru BK zaman now ini perlu belajar ilmu bikin video. Nah, karena saya mau mencontohkan ya bahwa guru BK seusia saya ini bisa jadi vlogger ya kan. Nah, gitu. Menembus batas-batas usia kan gitu. Iya. Ini mah kira-kira. Iya. Tadi pertanyaannya Mbak Ririn sudah terjawab. Oke, Mbak Ririn ya, tak coba waktu ya. Kita kebetulan udah hampir 12 ya. Mbak Ririn tadi bilang, oke, bagaimana otomoni dan brioche dapat menjadi. Nah, kalau saya coba memahaminya, dengan ini sebenarnya bukan cuma buat BK, tapi buat guru pada umumnya dan buat orang tua pada umumnya sebagai guru.
Pada saat saya kemarin tuh 2 minggu lalu saya menyelesaikan, video bahas bedah buku Seven Habits sampai habit yang ke-7 ya, mengasah gergaji itu saya baru terbuka sekali ya, setelah baca yang ke-8 kalinya itu buku. Saya baru ngeh ya, pentingnya mengasah diri itu. Jadi Pak Stephen Covey itu bilang, tadinya saya hanya berpikir bahwa membaca buku hanya salah satu aktivitas mengasah pikiran, hanya salah satu. Kita bisa ikut-ikut yang lain lah untuk mengasah pikiran. Tapi di situ beliau kasih penekanan membaca itu kenapa sangat krusial. Karena membaca itu adalah wujud kemerdekaan belajar kita yang paling hakiki sebenarnya. Kenapa? Karena ini pikiran ya, ini pikiran. Pikiran ini pasti ada bentuknya. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh pengalaman dan pembelajaran. Sekolah, posisi yang kita pegang. Jadi kita sebenarnya basically hampir tidak punya kemerdekaan berpikir. Karena dibentuk sama lingkungan, pendidikan, pengasuhan. Nah, ketika pikiran yang sudah terbentuk ini kita isi dengan wawasan baru, nah tiba-tiba ini mulai berubah nih konfigurasinya. Ketika kita pilih bacaannya, yang mau saya dalami, kita luaskan bacaannya, kita dalamkan bacaannya, pikiran ini juga konfigurasinya berubah. Sehingga pengalaman masa lalu itu hanya jadi sebagian kecil dari keseluruhan pikiran kita. Kayaknya itu yang mesti dimulai. Kemarin di minggu kemarin saya komentar di sesinya Mbak Ririn, saya bilang kurikulum gonta-ganti, tapi yang diganti itu adalah bukunya. Ya kan? Kalau mau ya Mbak Ririn mau nyalon jadi Menteri Pendidikan, nah langsung kita usulkan yang diganti adalah, mohon maaf UNJ-nya, IKIP-nya gitu ya, dan nggak tahu lah apapun bentuknya ya. Ya. sehingga guru akan sampai pada tataran misalnya nih, di kelas itu hanya ada bangku dan meja, tapi dia bisa ngajar fisika di situ gitu. Karena skill-nya sedemikian tinggi kan. Ya Mbak Ririn, monggo komentar Mbak Ririn. Nggak apa-apa. Saya seneng banget Mas Fedi nyebutin kata rekonfigurasi. Itu kata pembuka di tesis saya. Nanti tak share deh tesisnya. Asik. Ini sih serius. Karena semuanya saya senang tadi jenengan membuka tentang buat saya unlearn dan relearn tentang konsep kepemimpinan sebagai hal baru, tapi bisa kolaborasi karena saya terus terang kalau ngomongin teori terjunnya kan kemarin di teori belajar gitu kan. Nah, maksudnya gini, bahwa tadi kalau Mas Teddy nyebutin membaca buku Seven Habit di habit nomor 7 aja setelah ke-8 kali kayaknya baru nggak. Sebenarnya itu karena setiap kali baca itu rekonfigur kan. Artinya kayaknya kita baca ngulang, tapi setiap pengulangan kita datang sebagai different person karena mungkin udah nambah pengalaman dan nambah itu. Jadi itu luar biasanya manusia ya dengan kapasitas yang itu. Tapi ya nanti kalau ngomongin satu kata rekonfigurasi aja saya bisa kemana-mana. Terima kasih sekali. Seru, senang. Pengen lanjut diskusi of forum mungkin. Siap. Nanti chatting ya Mbak ya. Tapi poin tadi Mbak Ririn menarik sekali ya, karena tadi saya idenya tadi mau saya lanjutin sedikit ya. Guru kayaknya perlu bikin satu forum yang bukan belajarnya bukan ngemil, cemil sana, cemil sini, cemil sana, gonta-ganti tema, bukan gitu. Let's mendalami satu hal secara mendalam dan bertemu secara rutin, karena disitulah wujud keahlian gitu. Keahliannya datangnya dari situ. Jadi saya diskusi kemarin misalnya nih, soalnya gini, kadang-kadang kita terlalu senang sama praksis, teknik-teknik mengajar gitu ya, ice breaking, tapi nggak pernah paham apa filosofi di balik ice breaking sebenarnya gitu. Sehingga saya tiba-tiba sebagai trainer dulu kaget. Saya kan awalnya sebagai trainer itu sebagai pembawa ice breaking zaman kuliah ya, dosen saya ngajar pelatihan saya buka jadi ice breakingnya. Jadi saya pikir semua pelatihan harus pakai ice breaking. Sampai tiba-tiba saya ikut sebuah pelatihan 1 hari, pembicaranya itu ngajar luar biasa, dinamis dan tidak ada pakai satu ice breaking pun dari pagi sampai sore. Saya bengong, kok sakti sekali orang ini ya gitu ya. Karena barangkali kita belum paham apa di balik itu. Contoh sederhana, saya mau ngajakin gini, yuk belajar psikologi lagi gimana Pak Ibu? Sama, bareng-bareng. Karena contoh sederhana,
kemarin saya baru mungkin 2-3 tahun belakangan ini baru belajar ulang Maslow. Belajar ulang karena dulu saya pikir saya tahu Maslow, ternyata saya nggak tahu Maslow. Baru baca ulang psikologi humanistik, yang ketemu lah ya koneksinya dengan Ki Hajar Dewantara, ya manusia itu terus tercerahkan jiwanya, ketemu sampai tahapan self transcendence misalnya. Yang saya pikir itu kayaknya tugas BK gitu, membuat anak sampai pada tahapan tercerahkan tentang dirinya, ya kan. Tapi menariknya, teori itu kok kayak nggak ada wujudnya di dalam sistem pendidikan gitu. Tiba-tiba prakteknya apa? Ya belajar di kelas, teori, rumus, nggak ada insight, nggak ada filosofi, nggak ada wisdom, nggak ada pencerahan yang didapat gitu. Saya bangga dengan anak saya yang mulai menghafal Quran sudah 5 juz, tapi nggak ada insight dari menghafal itu, nggak ada apa, air mata yang menetes itu adanya nanti umur 30 pas sudah banyak masalah, baca Al-Fatihah baru dia menetes air matanya gitu. Tapi dari proses menghafal itu enggak ada, karena praksis kan, semuanya sifatnya praktek, how. Tapi di dalam proses itu kita kayaknya perlu merenungi lagi, sehingga nanti kalau kita sudah sama-sama paham ya, saya juga ngajak ini bukan saya ahli ya, saya justru nyari temen yang sama-sama pengen belajar. Karena dari Maslow saja itu ternyata banyak sekali hal yang sangat relevan dengan kondisi sekarang. Maka dikatakan Maslow itu melampaui zamannya ya. Dia hidup di zaman yang dulu masih mikirin reward punishment gitu. Jadi teori dia terlalu abstrak. Nah, tapi bagi kita yang sudah mencari kesadaran, ya, kita yang pengen menaikkan tahapan ketransendensi, kita yang lagi WFH ini kemudian merasa bahwa hidup kok kayaknya lebih enak begini, agak balance ya. Jadi masak, jadi olahraga, itu jadi merasakan apa yang dibayangkan Maslow gitu. Oh gini tuh, ternyata hidup itu bukan hidup yang kalau orang Jakarta itu masuk jam 8, konsekuensinya berangkat jam 5 misalnya gitu. Tapi begitu kayak gini kan, saya punya surplus waktu 3 jam PP, 1,5 jam pagi, 1,5 jam sore yang bisa dipakai buat aktivitas lain. Nah, terus menemukan relevansinya. Nah, tapi teori Maslow tadi belum terejawantah ke dalam kehidupan kita, dalam sekolah gitu. Buktinya adalah ya kita masih pusing dengan nilai, pusing dengan KKM gitu ya. Kenapa orang harus ikut KKM? Kriteria ketuntasan minimal menurut siapa? Gitu. Nah, tadi saya mau cerita soal anak bandel nih. Santi tahu orangnya nih. Saya sebutin namanya karena orang udah hebat. Nah, Santi kenal Agung Rizky ya kan? Iya. Sekelas sama. Dulu anak pinter yang memilih masuk EPS gitu ya. Bandel dulu ngerokokan di WC belakang, suka narikin adik kelas gitu. Nah, terus tiba-tiba saya nggak tahu entah kapan titiknya dia mendapatkan pencerahan, dia sempat kerja, kemudian akhirnya berbisnis, dan sekarang kita akan ketemu dia sebagai orang yang berbeda. Bukan cuma karena berbisnis, tapi wisdom dia dalam bisnis itu kayak ketemu orang yang beda gitu. Ya, jadi kalau kita hanya melihat kotak dia waktu itu, sepertinya bandel. Tapi bandelnya itu kalau dicerminkan ke masa depan, diproyeksikan ke masa depan, ternyata bisa jadi pengusaha gitu loh. Ya, bandelnya yang dia bikin geng itu ternyata diproyeksikan ke masa depan jadi pengusaha gitu. Dan dia sangat diidolakan sama tim membernya, kagum banget. Maksudnya saya kan nggak banyak pengusaha yang kayak gitu yang dikagumi sama anak buahnya tuh. Dia tuh termasuk yang kayak gitu. Jadi itu salah satu Pak Bu. Jadi kalau lihat anak bandel mungkin ada 2 kemungkinan. Salah satunya kita coba proyeksi ke masa depan ini bisa jadi apa perilakunya. Oke, begitu. Potensi-potensinya ya. Iya, ini kita tinggal 3 menit lagi nih. Oke. Ini apa tadi nyambung dengan yang tadi disampaikan ya, ini juga disampaikan lagi sama Jani dan Bu Heri ya, bahwa guru harus jadi guru penggerak, dan kita di sini memang perlu banget belajar lagi untuk memaintain performanya guru BK, supaya ya mungkin yang tadi disampaikan bahwa kita perlu mempelajari dari awal lagi, relearn dan mendalaminya hingga mampu ya, bukan sekedar ya tadi ya ngemil itu, karena sekarang tawaran cemilan banyak dan bisa-bisa kita gendut tapi kurang gizi gitu ya. Benar juga sih, itu bagus metaforanya, gendut tapi kurang gizi. Pikirannya banyak, idenya tapi nggak kepake gitu.
Iya, karena di era WFH ini tawaran conference belajar yang gratis ya, yang bertebaran di mana-mana gitu. Tapi kalau emang kita nggak tahu ini pertanyaannya apa sih yang saya perlukan, apa sih yang mau kita kejar, apa sih yang mau yang mau kita lakukan sebagai guru BK sehingga kita bisa memantik murid-murid kita itu yang mana sih? Nah ini yang mungkin nggak akan menemukan kualitas kepemimpinan diri kita dulu nih. Guru BK-nya harus menemukan kualitas kepemimpinannya dulu sebelum pada akhirnya mampu memantik kepemimpinan murid-muridnya. Gitu ya, Tete. Nah, menyimpulkan hal itu, Bu Santi, ini ada satu praksis yang bisa kita coba nih. Kalau mau ya, biar agak ada real sedikit bentuknya gitu. Mungkin udah ada yang punya, tapi kalau yang belum punya bisa dicoba. Mari bikin satu buku, judulnya Leadership Notebook. Nah, di bagian depan, tapi ini bukan sekedar dokumen, di bagian depan diisi dengan visi dan misi yang kita renungkan. Jadi jangan buru-buru ke bagian yang lain, tapi bagian satu dulu. Kalau sudah ketemu sedikit ya, meskipun masih bisa berkembang, nah, coba bikin target-target real. Tadi misalnya, saya menemukan minat saya dalam hobi yang lain ya sebagai pribadi. Saya mau bikin target apa tahun ini? Real paling. Kemudian dibikin pemantauannya, progresnya. Jadi kalau saya mau nulis buku di akhir tahun, Bu Santi gitu ya, dibikin pemantauan supaya tiap bulan itu mesti jadi sekian halaman misalnya, ada pemantauannya. Kemudian ada section soal peran kepemimpinan. Saya itu ngalamin jadi leader apa saja, silahkan ditaruh di situ. Saya kemarin jadi ketua panitia loh. Saya belajar apa di situ, refleksinya apa, taruh di situ. Saya kemarin jadi ketua grup guru BK belajar. Saya belajar apa, taruh di situ refleksinya. Kemudian di poin terakhir celebration, perayaan. Segala hal yang kita dapati baik kita lakukan, bagus kita lakukan, coba dikumpulin di situ. Nah, satu binder ini nanti menjadi leadership portfolio kita. Sehingga kemudian kita bisa merefleksi kembali. Ini bentuknya bisa aja online, pakai PowerPoint atau apa, gitu, Google Classroom. Nah, sehingga kita setiap tahun tuh bisa berkaca pertumbuhan saya tiap tahun. Dan kita bisa bercerita kepada murid-murid kita bagaimana jatuh bangunnya kita memantau hal itu. Nah, karena tidak mungkin orang jadi pemimpin tanpa jatuh bangun itu. Nah, jatuh bangunnya itu kan harus dimaknai sehingga menjadi wisdom kan. Nah, kalau kita punya dokumen ini, ya ini menjadi sebuah praktek yang kemudian bisa dipakai jadi bahan kita memberikan keteladanan. Oke, begitu kira-kira. Oke. Ini ya sisanya sepertinya masih ada sih sebenarnya pertanyaan, tapi tentang menghadapi pemimpin yang mungkin tidak sesuai harapan. Ya kok pemimpinnya begini sama lah, yang lainnya tinggal respon positif ini ya. Oke. Sama minta kalau bisa materinya di share. Mungkin filenya mungkin ya. Boleh. Oke. Begitu? Sudah. Ada closing statement mungkin? Ya, closingnya sebagai sebuah pembuka tadi ya, ini pantikan, moga-moga ada yang menyambut ya ajakan belajar kembali. Ya, tadi spesifiknya lah supaya nggak adil, saya ajak Bu Santi untuk yuk belajar kembali psikologi, mau nggak? Bukan saya mengajari, saya nggak punya kemampuan itu, tapi saya pengen sama-sama belajar. Karena sebagai sebuah cerita, saya punya kelompok belajar NLP itu di Jakarta sudah 3 tahun, ketemu tiap Jumat 2 minggu sekali, hanya membahas satu buku, jadi belum selesai satu buku itu 3 tahun. Tapi saya dapat pembelajaran yang jauh lebih banyak daripada kita ikut seminar sepanjang apapun. Seminar paling panjang saya ikut itu 8 hari, nginep. Tapi saya ngerasa dengan diskusi rutin itu kita dapat banyak hal. Karena kita punya waktu untuk merenung ya, di antara jeda itu. Kita punya waktu untuk mempraktekkan gitu. Nah, nanti akan pembelajarannya jadi komplit ya, di taksonomi belum jadi naik. Kalau kita cuma ikut seminar kan di bawah tuh, pengetahuan terus ya. Kadang-kadang lupa juga modulnya ada di mana gitu. Nah, terus tapi begitu didalami kan, nah saya mau ngajakin itu, kalau ada yang berminat, let's try gitu ya. Karena ini pasti perlu komitmen.
Cuman sepertinya itu yang lebih dibutuhkan dalam sistem pendidikan kita di luar sistem pendidikan formal seperti sekolah. Karena sekolah paling banter hanya mendamping orang sampai S1, kuliah itu paling banyak kayaknya kita realistisnya begitulah ya. Negara maju pun S3-nya nggak banyak ya. S1-nya paling banyak. Nah, tapi kan S1 itu gimana caranya supaya langsung terus belajar? Harus ada peran masyarakat dalam komunitas-komunitas untuk belajar ya, untuk mendalami bidang-bidangnya masing-masing. Dan belajar komunitas itu kan enak ya. Saya bisa belajar 3 ilmu sekaligus dengan ikut 3 komunitas misalnya. Ya, itu seperti mengambil 3 mata kuliah misalkan gitu. Jadi ide itu saya coba lontarkan kalau teman-teman ada yang berminat nanti kita coba diskusi ya. Begitu. Ini jawabannya banyak yang siap. Dan kita juga siap ya. Kemarin sudah kita sampaikan. Kita juga siap memberikan ruangnya. Mungkin setelah Lebaran ya. Jadi, kita coba nanti mudah-mudahan. Yes, oke. Banyak yang udah siap. Oke, ya. Ya mau nggak terasa ya udah 2 jam. 2 jam Iya. obrolan yang nggak terasa banget. Itu tanda apa ya? Tandanya sangat menikmati kali ya. Mudah-mudahan. Kayak nggak, ya dan teman-teman juga luar biasa intinya responnya juga sangat menikmati dan ya kalau dari saya sih sebenarnya menemukan membahas peran BK, kontribusi BK pada karakter kepemimpinan itu dimulai dari menemukan potensi dirinya guru BK sendiri ya dan menyusun kepemimpinan guru BK-nya dulu sebelum bisa memantik peserta didiknya. Dan saya yakin itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ya, habis ini foto bareng lagi. Boleh. Tadi Mutia komen tuh sudah pakai apa tadi leadership notebook di sekolah ya. Kalau Mutia sih udah emang udah dari dulu terpikir melampaui zamannya lah Mutia katanya. Suka lebay. Makanya kalau seandainya guru BK saya Mutia tuh, saya mungkin jadi bendung. Kan ada teman kita di Wagub ya, gubernur ya, San ya. Iya, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Iya. Mutia Ini banyak guru-guru BK. Tercerahkan loh hari ini. Mutia kita ketemu di Bandung, inget nggak ya? Oh iya, di mana ya Mbak? Beneran. Emang Mutia ini terkenal Mbak Ririn, jadi ya artis gitu lah. Dan saya sering kok dapat pernyataan begitu kalau kebetulan saya ini fotografik memori ya, jadi saya Mutia pun saya baju yang dipakai waktu di Bandung, waktu itu ngobrol gimana di ruangan apa itu saya ngomong ini kayak hidup lagi. Ya saya sama Mbak Ana Susanti waktu itu di hotel. Oh, oke. Iya. Yang uji kompetensi guru waktu itu. Oke. Tadi mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu biar Oke. wajahnya ya. diaktifkan Ya dulu. ampun, Mbak Ririn senang banget ya ketemu lagi di sini. Iya. Terima kasih nih Ya, teman-teman. wah, sudah lengkap. Ya, ayo. Oke. Iya. Semua Diaktifkan peserta videonya. aktifkan videonya. Keren banget sih ini. Ya. Ya, biar gayanya gimana nih? Kayak miring. Miring sudah apa ya? Video udah siap? Ya. Belum lengkap nih yang mengaktifkan videonya. Udah belum? Minta Siap. tolong fotoin. Si banyak nih yang belum. Oke. Enggak, saya foto Nanti juga ini ini. tampilan saya. Halaman pertama ya. Banyak yang nggak kelihatan ini. Low bandwidth. Iya, banyak. Saya coba ya dari saya juga, tapi ada yang banyak nggak pasang foto nih. Oke, 1, 2. Oh, ada Bu Nastiti rupanya. Ada dong. Waduh, diam-diam ini, gawat nih harusnya. Oh, nih Bu Nastiti nih, educator kondang dari Bogor. Ini banyak yang nggak pasang foto nih di belakang-belakang.
Ayo, Iya. silakan. Di tampilan saya yang kebuka cuma 3. Lumayan. Udah ada mentok. Nanti saya kirim ya ke Bu Santi ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak buat hari ini, buat semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, berkumpul semua. Terima kasih buat hari ini. Semoga ketemu lagi dan terus berlanjut materinya. Kami sangat-sangat berterima kasih dan sangat memantik banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kami masing-masing dan juga tetap pengen belajar lebih lanjut. Terima kasih banyak Mas Teddy, panggilnya tadi katanya minta dipanggil Mas. Mbak Santi juga. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, jaringan saya hilang. Nanti untuk sesi belajar yang tadi dijanjikan mungkin yang tadi bisa kita bahas di grup Guru BK Belajar. Ya. Siap. Oke. Ya, yang belum bergabung di grup Guru BK Belajar bisa hubungi kontak. Hubungi kreatif direktur. Terima kasih Jenges. Bu Lydia, semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Tia. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Santi. Mbak Mbak Riri. Lydia. Sama-sama. Baik, selamat siang. Iya. Siang. Iya. Dah. Iya. Teddy hilang deh kayaknya Teddy. Udah hilang. Teddy udah hilang ya? Udah mengundurkan diri. Oh. Oke. Sip. Oke. Yang mau foto bersama lagi tadi di sini apa di Zoom ya? Udah habis. Oh, di Zoom. Yang mau di fotonya Zoom. Ayo, pindah lapak. Iya. Pindah lapak. Iya.